Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Alhamdulillah, ya kita anggap selesai surat Al-Infitar. Intinya Allah ingin orang beriman itu menjadi alimun bil akhirah. Banyak tahunya tentang kehidupan akhirat dan Allah tidak suka kullu jahilin bil akhirah. Orang yang banyak nggak tahunya tentang kehidupan akhirat. Secara umum, al-mutaffifin menginginkan bahwa ilmu insan bil akhirah, ya, banyak tahunya manusia dengan akhirat menjadi energi beramal. Ya. Ada ayat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ada ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ada ayat ya'lamuna ma taf'alun. Itu semua harus bisa menghasilkan amal yang digambarkan di surat Al-Insan dengan istilah yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, yang intinya yufuna bin nadhri adalah orang-orang yang kehabisan syariat beramal. Ya. Semua amal soleh sudah dilakukan. Ya. Jadi gimana supaya bisa menghasilkan amal-amal baru? Ya. Maka mereka mewajibkan diri, ya, mewajibkan diri terhadap hal-hal eh, yang seharusnya nggak apa-apa nggak dilakukan. Sebetulnya Rasulullah menyebut Iqra'il Qur'ana fi syahrin, bacalah Al-Quran dalam sebulan, ya. Tapi sebagian besar para sahabat tidak melaksanakan ayat ini, mereka merubahnya menjadi Iqra'il Qur'ana fi usbu'in, ya. Membaca Al-Quran yang selesai sepekan. Bahkan Abdullah bin Amr al-As 3 hari sekali selesai satu Quran. Ya. Ini semua tidak mungkin kalau bukan karena ya alimun bil akhirah. Ya. Ya. Maka evaluasi untuk diri kita secara umum ketika belum maksimal dalam beramal, ya, berarti tambahlah terus keilmuan dengan akhirat. Ya. Al-Mutaffifin juga masih membahas tentang ulumul akhirah, ya, informasi-informasi tentang akhirat. Ya. Apakah ayat yang mengatakan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan seterusnya. Ya. Namun memiliki perbedaan eh, yang sangat jelas antara ilmu bil akhirah di al-mutaffifin eh, dan di al-infitar ataupun di at-takwir, ya. Ya. Al-mutaffifin Allah inginkan ilmu dengan akhirat, pengetahuan di akhirat harus menjadi motivasi menjadi orang yang tidak menyakiti umat manusia, ya. Apalagi umat manusia itu orang beriman.
Apalagi yang disakiti itu orang yang soleh, yang disakiti itu orang yang pagi ini dia sholat subuh, wah itu akan menimbulkan kemurkaan Allah yang luar biasa, ya. Dan apa yang kita baca daripada informasi terbunuhnya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah adalah pulang dari masjid selesai sholat subuh. Ya. Maka bagaimana mungkin satu bangsa yang memiliki banyak sumber laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya bisa eksis di atas bumi ini. Ya. Pada akhirnya orang-orang seperti Yahudi itu yang banyak menyakiti umat manusia ya, ya akan mengalami apa yang disebut di surat Ali Imran, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin min nas." Ya. Jadi jangan menyakiti manusia ya. Ya, inti daripada surat Al-Mutaffifin ini ya, walaupun sangat kecil ya porsinya ya. Apalagi yang lebih apalagi sampai menghabisi nyawanya ya. Menyakiti sekecil apapun jangan dilakukan. Seorang sahabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku belum bisa berjihad, belum bisa banyak sholat, belum bisa banyak baca Quran dan seterusnya. Ada nggak amal yang pasif-pasif saja, tapi insya Allah itu menjadi satu tabungan amal soleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Antakuffa syarraka 'anin nas." Berusahalah kamu jangan menyakiti orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Ya. Apapun yang merugikan orang lain, lakukan. Ya. Fahiyalaka sadaqah. Maka amal itu akan menjadi sedekah bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat yang lain yang juga sifatnya jangan menyakiti orang lain juga diawali dengan wail. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Antara surat ini dan surat Al-Mutaffifin dan Al-Humazah ini hampir sama. Ya. Temanya adalah jangan menyakiti orang lain. Kalau Al-Mutaffifin, jangan menyakiti orang lain dengan mengambil ya, hak orang lain. Ya. Maka di Al-Humazah, jangan menyakiti orang lain dengan menghinanya. Ya. Baik menghina dengan ucapan maupun menghina dengan eh, dengan isyarat tertentu ya. Ya, itu jangan kamu lakukan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Kamu kan nganterin Kia dulu nih Kak. Yang cenderung orangnya ya terfitnah oleh harta ya. Alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu annama lahu akhladah. Ya. Tempo jam 5. Ya kalau enggak anak dulu sama asar. Jam 5 nggak apa-apa anak dulu sama asar. Akhirnya yang kedua. Iya. Kalau anak kan nggak apa-apa anak juga asar. Kalau Asia kan kasihan so kajian juga. Tapi dia bilang tadi Ya, dia agak bocor ya ini ya. Jadi tidaklah Allah memulai dengan wailun ya. Berarti amal tersebut menjadi amal yang sangat membahayakan manusia ya. Dan apa yang baru saja kita jelaskan harus kita pahami sebagai satu bentuk munasabah ya. Untuk eh, apa titik persamaan antara al-mutaffifin
ya ataupun korelasi antara al-mutaffifin dan al-infitar, ya. Maka termasuk yang banyak diungkapkan dengan wailun, ya apa yang ada di surat Al-Mursalat, ya. Ya, Al-Mursalat ada 10 kali wailun. Wailun wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Ya, walaupun dibalik 10 kali itu, ya terjemahan boleh sama, tapi maksud tentu berbeda. Ya, jadi bahaya bagi manusia yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Yang kalau dipenggal-penggal, ya, jadi ancaman bagi orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, ancaman bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah dalam kehidupannya, ancaman bagi orang yang tidak percaya kepada neraka, yang enggak percaya dengan suasana hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dengan balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah poin-poin 10 pengulangan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Maka di surat Mutaffifin diawali dengan wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah bagi orang-orang yang uh, berbuat jahat dengan mengurangi hak orang lain. Ya. Intinya nanti seharusnya nggak mungkin manusia terlibat dalam kejahatan ini kalau dia percaya hari kiamat yang disebut nanti dengan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari semua manusia, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat lagi surat Al-Infitar, ya. Suasananya adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Di hari yaqumun nasu lirabbil alamin, maka masing-masing manusia itu, ya hanya fokus kepada dirinya, ya. Enggak bisa menolong siapapun, hatta itu pasangannya, hatta itu anaknya, ya, orang tuanya. Nah, kembali kepada inilah yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran, ya. Harus ingat kepada ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya. Nah, itulah suasana yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Ya. Suasananya kembali ke An-Nazi'at wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan hawa. Ya. Maka insyaallah menghadirkan tafsir Al-Quran bil Quran seperti ini akan membuat, ya, satu ayat itu terasa luas sekali dalam tadabbur kita, ya. Wabil khusus dalam salat-salat kita, ya, akan semakin terasa apa yang disebut oleh Al-Quran, hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya. Ayat-ayat itu betul-betul menusuk hati manusia, ya. Ya, dan dirasakan sebagai nasihat-nasihat yang, ya, kalau istilah anak-anak sekarang itu makjleb, ya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Maka kata al-mutaffifin dari kata at-taffu, ya, ataupun tatfif, ya, yang artinya, ya, sesuatu yang suatu perbuatan yang kelihatannya kecil remeh temeh, ya.
ya, tatfif, ya, yang hampir-hampir oleh manusia tidak dirasakan bahwa ya perbuatan tatfif yang merugikan orang lain itu membahayakan dirinya. Ya, ya, jadi luar biasa tatfif ini mengajak manusia untuk tawarru', ya, menjadi orang yang sensitif terhadap uh, perbuatan yang merugikan orang lain. Ya, karena merugikan orang lain itu berarti al-zulm, ya, uh, menyakiti orang lain, ya. Maka Rasulullah mengatakan ittaqul zulma, ya. Jagalah dirimu dari perbuatan menyakiti orang lain sekecil apapun, ya. Dzulmu dzulumat, ya. Menyakiti orang lain itu, ya, ya apa sesuatu yang akan hanya membawa kehidupan yang gelap, yang menyengsarakan di hari kiamat. Ya, ya mungkin orang sekarang menganggap apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, ya rahimahullah, ya istilahnya lebay gitu, ya, 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 ya. Ketika beliau beli kurma, ya, sampai di rumah beliau nyadar bahwa harga yang diberikan kepada Imam Ahmad itu, ya, dianggap harga yang tidak wajar, maksudnya terlalu murah. Ya, terlalu murahnya karena apa? Karena beliau ingat saat transaksi tadi penjualnya itu ada perasaan, ah malu Imam Ahmad yang beli kalau mahal-mahalin, ya ntar nggak enak lah masa sama orang alim, orang soleh, gitu, ya. Jadi nggak, Imam Ahmad khawatir itu, ya, sebuah pemberian harga yang terpaksa karena kondisi Imam Ahmad. Ya, ya. Maka beliau datang kembali ke penjual itu, ya, ya minta klarifikasi, ya apakah ditambahkan harganya ataupun dibatalkan jual belinya karena khawatir ya makan sesuatu yang ya, merugikan orang lain. Ya, ya itulah ya wara'us salihin, ya, kehati-hatian orang-orang yang soleh, ya, terhadap sesuatu yang merugikan orang lain yang memang kelihatannya takfif, ya, itu juga takfif, ya, ya katakan seharusnya sekilonya 100.000, ya, maka cuma dikurangi ya 5.000 jadi 95. Tapi Imam Ahmad ingat kayaknya tadi itu nguranginya itu nggak murni gitu, cuma karena rasa nggak enak, ya. Maka beliau segera menyelesaikan, ya, ya imam nggak jadi atau diberikan berapa sisanya, ya, ya, ya. Maka dalam kondisi ketakwaan yang kurang 5.000 ini, ya, ini dan seterusnya, ya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau tarbiyah mutaffifin ini ada dalam sendi-sendi kehidupan manusia, ya, ya. Maka alangkah amannya manusia itu dari kejahatan orang lain, ya dimanapun dia berada, ya. Yang memang puncaknya adalah ketika mentalitas hati-hati menjadi wailun lil mutaffifin dimiliki oleh para penyelenggara negara, ya. Yang tatfifnya itu bisa jadi menurut rakyat, ya suatu hal yang wajar, ya, tapi atau menurut pejabatnya suatu yang kecil, yang sepele, ya, tapi menurut rakyat itu besar, ya, ya sebuah anggaran berapa ini, ya 100 miliar, ya, ya wah istilahnya penghematan, ya,
500 juta ya di kalangan penyelenggara pemerintahan. Nah, itu masalah kecil, 500 juta dari 100 miliar ya. Padahal di mata rakyat itu suatu hal yang besar ya. Tapi kalau tidak ada mental wailul lil mutaffifin, ya, begitu lagi sampai manusia itu merasa apa yang dilakukan seakan-akan sebuah kewajaran ya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah ya. Jadi wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain ya. Ya, kalau mau lebih nuansa makna tafsir ya, betapapun pengurangan itu satu hal yang kecil, yang remeh-temeh ya. Ya. Ibarat apa? Ibarat transaksi jual beli, takar menakar ataupun timbangan ya, ya, ya mungkin nggak seberapa ya. Beli beras sekilo dikurangi secawuk itu kan nggak terasa ya. Tapi itu pun sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mental mutaffifin itu memang mental hanya ingin menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, tapi dirinya nggak mau. Kalau untuk saya jangan perlakukan seperti itu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun ya. Kalau dia kalau terkait dengan hak dirinya ya, dirinya yang beli beli sesuatu yang ditakar atau ditimbang ya, ya. Itu kalu itu yang ditakar, wazanu yang ditimbang. Wah, maunya harus akurat ya. Enggak boleh kurang sedikit ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Tapi kalau dia sendiri sama orang lain ya, pekerjaannya yukhsirun saja ya. Wa idza wazanuhum aw kaluhum yukhsirun ya. Dan ini ya, sudah menjadi suatu mental yang besar-besaran yang dialami oleh kaum Madian, kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, siapa yang baca surat Hud, ya, antara mutaffifin dan surat Hud itu akan memberi motivasi yang besar bagaimana agar kita tidak menjadi mutaffifin. Ya, ya. Yang prinsipnya adalah ya, ketika kamu ya bermuamalah maliyah ya, bermuamalah takar menakar, timbang menimbang ya dengan akurat ya. Bahkan sebagian orang bertakwa itu ya begitu khawatirnya terjerumus dalam mutaffifin ya, mendingan dia tambahin aja udah, dilebihin ya. Apa istilahnya bonus, ini bonus sedikit ya. Sekilo lebih secawuk ya. Ya, beli 10 tambahin satu ya, supaya betul-betul terjaga tidak ada mutaffifin ya. Maka dalam bermuamalah maliyah kalau kita lihat versi surat Hud ya, wah, pertama enggak boleh lepas dari prinsip-prinsip ubudiyah kepada Allah ya. Ya. Semua ayat-ayat tentang Madian, tentang kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berada di dua kaum ya, ada Madian, ada Al-Aikah ya. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ya, ya. Itu selalu diawali dengan ayo beribadalah yang benar. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah. Ya, ya. Dengan ibadah itu kamu akan ya menjadi orang yang selalu ramah terhadap umat manusia ya, terutama saat bertransaksi. Ya. Gimana tidak ada akal-akalan yang sering yang akhir zaman ini ya, apapun yang kita alami nggak terlepas dari akal-akal ya.
Ya kalau dalam dunia apa itu, dalam dunia iklan itu terkenal dengan gimmick-gimmick gitu ya. Kelihatannya ini, padahal kenyataannya nggak ada. Kenyataannya menipu ya. Uh, Maka ibadahmu kepada Allah harus terlihat juga dalam muamalahmu kepada manusia. Ya. Nabi Syuaib itu mengatakan kalau kamu dalam muamalah itu ya, selalu ingat dengan prinsip-prinsip ketaatan kepada Allah ya, maka kamu akan terjaga dari sikap ya apa yang disebut di ayat ini mutaffifin ya. Kelihatannya akan menghasilkan laba yang sedikit ya, karena tidak terjadi kecurangan ya. Ya. Dan bisa dirasakan bagaimana umat manusia ya, ya, illa man rahimallah, di negeri ini hampir nggak bisa aman dari setiap transaksi ya, beli bahan bakar ya, ya, ya. Hatta sudah diucapkan dari nol ya, ucapan saya dari nol, wallahu alam ya, kenyataannya seperti apa ya, nggak bisa ya, nggak bisa untuk adil di dalam takaran dan timbangan itu ya, hanya dengan ucapan, hanya dengan istilahnya sistem digital. Ya. Tanpa ibadah kepada Allah, manusia ya, akan terus mengerahkan eh, pikiran jahatnya untuk bagaimana berbuat jahat kepada manusia. Ya. Maka Nabi Shu'aib itu mengatakan, betul saat kamu saat kamu bertransaksi dengan jujur, tidak menyakiti manusia, itu kelihatannya sedikit ya. Ya. Katakan seharusnya kalau jujur laba bersihnya 1 juta ya. Tapi kalau curang 10 juta ya. Tapi Al-Quran mengatakan yang 1 juta itu sebenarnya ya, ya merupakan harta yang diberkahi oleh Allah ya. Istilah Nabi Shu'aib itu baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin ya. Itu diistilahkan baqiyatullah ya. Ya baqiyah asal artinya apa itu? Ya sisa ya. Ya seakan-akan itu sisa, tapi itulah yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, pemahaman seperti ini gimana nyambung kalau manusia itu tidak ya baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau kita perhatikan kata baqiyah itu juga ada di surat Hud, ya. Ada di akhir surat Hud. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah, ya. Ya, tapi penulisannya beda ya. Di kisah Nabi Syuaib taknya itu terbuka, tapi di akhir surat Hud taknya tertutup, ya. Ya, para ulama mengatakan keterbukaan itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan terbukanya manusia itu akan terus diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena dalam prinsip beribadah, prinsip ketaatan kepada Allah, manusia itu difahamkan bahwa rezeki itu bukan hanya dari yang kamu lakukan ya, bukan dari sekedar huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, itu kan rizki yang dihasilkan dari ikhtiar manusia. Enggak, rizki itu juga datang dari ketakwaan manusia. Ya. Maka at-tatfif, mengurangi rizki, mengurangi hak orang lain, itu sama saja manusia sedang menutup pintu rizkinya dari bab ketakwaannya, dari pintu ketakwaan, dari pintu ketaatan. Ya, ya, maka bisa dibayangkan betapa bahayanya manusia itu. Ya,
yang terjerumus dalam tatfif, ya. Jadi memang tatfif artinya kecurangan yang sangat kecil, ya. Ya, mungkin kalau itu takaran minyak, mungkin kurangnya cuma 1 sendok makan, 2 sendok makan, ya. Tapi ini akan menjadi mental yang bahaya, ya. Mental meremehkan, bahkan mental tidak lagi merasa bahwa ini sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah sehingga harus mengatakan wailun, ya. Semoga masih ingat ya, wailun dalam tafsir diartikan halakun, ya, kehancuran, ya. Ataupun ditafsirkan dengan wad. Sinyalnya bermasalah sepertinya karena Ustadz di perjalanan ini. Din, ya, wadin. Jadi memang kelihatannya kecil, tapi ketika dia sudah menjadi kebiasaan, sudah mental, manusia akan kehilangan tawarru'nya, kehati-hatian, terjerumus dalam dosa, ya. Dan kemudian tatfif pun bisa menjadi, ya, tatfif yang berkumpul, ya. Memang kecil diambilnya, ya. Cuma berapa ribu orang yang setelah kamu ambil haknya itu, ya. Ya. Dalam kurun waktu yang lama bisa jadi berapa juta orang yang telah kamu ambil haknya, ya. Itulah bahayanya takfif bagi manusia, ya. Ini memang eh, tanpa iman bil akhirah seperti yang disebut di ayat berikutnya nanti, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Memang kamu kira hidup ini titik sampai di sini aja, ya. Hidup ini akan terus bergulir di mana kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadap Allah yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Ternyata kamu punya tabungan mengambil hak orang lain ini, ya. Punya tabungan takfif yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dalam hadis dikatakan orang-orang yang takfif itu akan membawa apa yang diambil dari manusia itu, ya. Ya, istilah hadisnya itu, kalau dulu yang ditatfif itu yang dikorupsi itu berupa onta, dia akan bawa itu onta, gitu, ya. Maka orang-orang beriman yang lain, ya, walaupun nggak usah ngomong jadi tahu, ini berarti dulu orang-orang yang mengambil hak orang lain onta, ya. Bahkan ontanya itu bersuara kata Rasulullah, ya. Falahu rughaun, ya, ya. Yang curang dalam jual beli kambing misalnya, ya, kambingnya itu akan dibawa, ya, ya. Rasulullah mengatakan walahu tay'ar, ya, kambingnya itu akan bersuara mbek-mbek gitulah, ya. Ya, wah, ini dulu orang-orang yang curang, ya, dalam, ya, ya begitulah, ya, yang korupsinya miliaran, ya, jika dia tidak bertaubat kepada Allah akan digotong itu uang, ya, dalam jumlah yang besar, alhamdulillah, yang sepertinya eh, di dunia dia merasa bangga dengan kekayaan-kekayaannya, tapi pada akhirnya itu hanyalah mengambil hak orang lain, ya. Ya Allah merahmati orang-orang beriman yang setelah paham tema-tema seperti ini, ya, ya, dan dia berusaha untuk merubah dirinya untuk tidak melakukan, tapi karena terjebak oleh sistem yang ada, ya, ya, akhirnya dia memutuskan udahlah saya nggak usah bisnis yang gini-gini, agak sulit sekarang ini, ya, Iya. bisnis untuk tidak melakukan tatfif, ya. Ya, ya inilah ya contohnya, tentu memang dalam hal al-kailu wal waznu, ya. Satu yang ditimbang dan satu yang ditakar, ya. Tapi
seharusnya orang-orang beriman tetap memahami dengan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pahamilah sebuah ayat itu dengan makna yang lebih luas. Jangan cuma kontekstual. Ah, ini kan masalah akar dan ya. Tapi pahami lebih luas terkait dengan ihtiram hukukun nas. Ya, menghargai hak-hak orang lain. Ya, jangan sampai kehilangan ya, kehilangan apa? Ya, kehilangan rasa sensitif bahwa ya apa yang kamu hasilkan itu dari sebuah kondisi yang tidak halal ya atau kondisi yang me- meng- mengambil merugikan hak orang lain ya. Ya, apakah itu kalau sekarang istilahnya dalam masalah jam kerja ya, ya. Maka Hmm. hati-hati tatfif dalam jam kerja ya. Kalaupun harus mengalami itu, maka cobalah lakukan hal-hal yang sifatnya ya konversi-konversi ya. Ya, seharusnya masuk jam 8 ya. Baru datang jam 10 ya. Padahal ntar gajinya ya sama mau masuk jam 10 jam 8 segitu-gitu juga ya. Maka khawatir ini tatfif ya fil mawaid ya. Ya, ataupun pengkiatan-pengkiatan dalam hal muamalah eh, eh, apa misalnya perbaikan-perbaikan rumah misalnya ya ya seharusnya dengan biaya sekian ya hasilnya sekian ya. Namun dikiat-kiati ya kelihatannya utuh. Wah, ya, padahal ada pengkiatan yang tidak sesuai dengan ya, seharusnya tatfif ya. Eh, banyak hal yang harus diwaspadai agar tatfif dalam banyak muamalah ya. Karena itu ya hanya di dunia seakan-akan terasa enak ya. Jadi untung lebih banyak, jadi punya uang lebih banyak ya. Tapi di surat Hud dikatakan ya, tapi itu menjadi harta yang tidak disukai oleh Allah. Ya, Allah lebih suka harta yang sedikit. Ya, karena alasan kaum Madian itu kalau kita ya jujur-jujuran kapan kayanya katanya. Ya, maka dikatakan nggak bisa begitu. Memahami harta itu walaupun kelihatannya sedikit, tapi itu diridhoi oleh Allah itu yang jauh lebih baik. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafidh katanya ya. Aku nggak bisa mengawasi kalian tiap hari tiap jam supaya tidak ya supaya tidak takfif kata Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi yang mengawasimu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana alaikum bihafidh. Sampai akhirnya kaum Madian itu marah ya. Ajaran apaan sih kamu ini? Gini aja nggak boleh. Kalau ya syaibu as-salatu kata muruka. Itu sudah biasa dalam kehidupan kakek moyang kami begini-begini. Ya. An-natru kama ya'budu aba. An-natru kama ya'budu abauna. Ya. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Ya. Agama apaan sih kamu ini? Segala masalah harta aja diatur segala. Ya. Nah, ini bahaya apa? Ya. Juz'iyatul Islam, juz'iyatul ibadah. Ya. Dikira berislam, beribadah itu cuma urusan ya, di masjid, urusan sholat. Nah, maka Allah ceritakan ini kaum Madian yang yang terjerumus dalam kejahatan karena tidak mau hartanya diatur oleh Islam. Ya, katanya au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Ya, ya. Kenapa kita nggak bebas aja dalam urusan harta? Ya. Ah,
Maka kembali ke ayat ini, wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu. Ya. Ya. Yadhunnu itu dalam Al-Quran ya, sering bermakna meyakini. Tidakkah mereka meyakini bahwa ya, eh, bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Ya. Padahal asli arti Allah adalah mengira. Ya. Ya. Dalam bab khusyuk kan juga begitu. Ya. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Bagaimana ciri khas orang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna. Ya. Annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini. Ya. Loh, kok bisa diartikan meyakini? Padahal kan ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya dhunnu itu mengira. Ya. Atau kalau lebih tepat ya dhunnu itu ya presentasinya 50-50. Ya. Ya. Saya mengira di depan ini insya Allah nggak macet misalnya. Ya. Maka kenyataannya ada kemungkinan macet, ada kemungkinan enggak. 50-50%. Ya. Tapi hampir seluruh ayat-ayat Al-Quran ya dhunnu itu artinya meyakini. Ya. Eh, pasukan Talut ya, ya. Allah beri kemenangan ya karena mereka meyakini akan ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ya. Ya, maka di ayat itu juga dikatakan ya bahwa mereka orang-orang yang yakin ya, ya yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gimana memahami secara tafsirnya ya, yadhunnu yang asal artinya mengira menjadi yakin. Ya. Jadi memang aslinya ya semua keakhiratan, semua yang dijanjikan oleh Allah memang aslinya istilahnya maghnun ya. Ya, semua dalam perkiraan ya. Artinya ya karena sifatnya sesuatu yang gaib ya. Ya. Nggak ada kenyataannya ya. Bahwa kamu kalau baca Al-Quran, Quran akan menjadi syafaat bagimu ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi ya. Jangan ditanya apa bukti-buktinya nanti kita menjadi disyafaati oleh Al-Quran ya. Nggak bisa dibuktikan ya, ya. Nggak bisa di apa 100 meter lagi kanan ya, nggak bisa dipahami ya indikasi-indikasi ya apa nanti bahwa kamu akan mendapat syafaat dari Al-Quran apa tanda nggak ada karena memang semua dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu maghnun ya sesuatu yang ya nggak bisa dibuktikan ya. Parkir sini enak ya. Ya. Tapi karena keimanan kepada Allah, ya. Betapapun maghnun, orang beriman itu yakin aja dah. Ya. Kenapa? Karena keimanan kepada Allah itu harus dengan prinsip qul sadaqallah. Apa yang disampaikan Allah pasti benar. Ya. Wa man asdaqu minallahi qila. Ya. Nggak ada yang lebih benar daripada penjelasan Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ya. Ya, nggak ada yang lebih jujur daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ya, ketika Allah menjadikan uh,
arah urusan-urusan akhirat dengan yadhunnu, itu justru untuk menunjukkan prestasi keimanan manusia itu. Ya, bahwa orang beriman itu siap meyakini sesuatu yang madhnun, sesuatu yang sifatnya gaib, yang belum ada buktinya, belum ada nyatanya, ya. Sehingga bagi orang yang nggak percaya dengan akhirat, orang-orang beriman itu dianggap orang-orang yang nggak realistis lah, yang ngelamun lah, ya, berbagai macam sebutan, ya, ya, seperti yang mungkin masih ingat perkataan tokoh partai di negeri ini yang mengecam orang-orang yang, ya, beriman kepada hari akhirat sebagai orang-orang yang, ya, yang hidup, ya, hidup dengan pemikiran-pemikiran yang nggak masuk akal gitulah, ya, ya. Padahal justru orang beriman seperti inilah yang di dipuji oleh Allah, dibanggakan oleh Allah, ya. Ada hadis namanya hadis as-sayyarah, ya. Ya, ya, sayyarah kalau baru belajar bahasa Arab, ya artinya mau Yusuf, ada kata sayyarah juga, jaat sayyaratun, ya. Ya, artinya bukan mobil, itu artinya sayyaratun di ayat itu artinya kafilah, ya. Eh, maka di hadis itu sayyarah artinya malaikat yang berkeliling dari satu tempat ke tempat mencari orang-orang yang sedang berdoa, ya, ya. Maka salah satu doa yang dibanggakan oleh Allah kepada malaikat itu, ya, wahai malaikat, hamba-hambaku itu kan nggak pernah lihat surga, kok minta melulu, ya. Wahai malaikat, hamba-hambaku itu kan nggak pernah lihat neraka, kok minta melulu, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka, lindungilah api neraka. Ya, maka dijawab oleh malaikat, betul ya Allah, emang nggak pernah ngelihat, tapi mereka yakin dengan penjelasanmu, dan penjelasanmu itu tidak akan pernah terlewat, ya, tidak terpenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu penjelasan malaikat, ya. Eh, maka Allah pun bangga dengan hamba-hambanya karena keyakinan itu, ya. Sampai akhirnya Allah mengatakan, sungguh aku mengampuni hamba-hambaku itu, ya, ya, ya. Aku ampuni hamba-hambaku itu, ya, dan usahakan kamu, ya, sering-sering bermajelis dengan orang-orang seperti itu, katanya, kayak humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Kamu ngumpul dengan orang-orang seperti itu, ya, kamu akan hidup dengan baik, katanya, ya. Ya. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ya. Kenapa? Ya salah satunya karena ini, ya, sesuatu yang masih madnun, yang masih dalam bingkai, tidak bisa menjadi sebuah keyakinan, ya, bagi umumnya manusia, tapi orang beriman yakin aja, udah yakin nggak bakal meleset, ya, apa yang dijanjik, apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Nah, inilah tujuannya belajar Al-Quran, bagaimana semua yang sifatnya madhnun, yang sifatnya belum pasti itu bagi orang beriman adalah pasti, ya. Ya, alladzina ya wa qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Kaum Talut yang dengan semangat berjihad di jalan Allah, ketika ketemu musuhnya, maka bagi dia, wah, ini peluang syahid bertemu dengan Allah, sehingga nggak takut sedikit pun, sehingga jumlah mereka yang sedikit itu mampu mengalahkan tentara Jalut yang besar. Kenapa? Karena yadhunnunya itu dengan sebuah keyakinan, ya. Maka hari kebangkitan seharusnya dengan keyakinan, ya, alladzina ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, ya, yakin sebagai hari yang luar biasa, liyaumin azim, ya.
hari yang sangat besar, yang sangat, ya, kalau manusia menganggap ada sesuatu yang azim, maka dibanding dengan hari akhirat itu nggak ada apa-apanya. Ya, sebetulnya 2004 kaum muslimin di Aceh bagaimana merasakan suasana tsunami yang ada itu kan yaumun azim, ya. Ya. Tapi yaumun azim yang ada itu dibanding dengan apa yang akan dijelaskan oleh Allah, apa yang dijelaskan oleh Allah di akhirat itu sebetulnya yaumun saghir, ya. Ya. Jadi, ya, kata yaumun azim juga disebut di awal surat Al-Hajj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya, ya. Sampai dikatakan, kalau di surat Al-Hajj syai'un azim. Ya. Kalau di sini yaumun azim. Ya, ya. Kalau dipadukan apa? Ya, ya. Jadi yang luar biasa itu, yang amazing itu bukan hari itu aja, tapi semua yang terkait dengan hari itu menjadi azim. Ya. Apakah di hari itu ada peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, itu azim semua. Ya, ya, ya. Begitu insya Allah ya, memahami awal surat Al-Mutaffifin ini ya. Mohon maaf karena sudah sampai lokasi ini ya. Eh, Terus tadi. Apapun insya Allah nggak ada tanya jawab ya, insya Allah kesempatan berikutnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukhliful mi'ad. Dan orang beriman tidak berdoa dengan doa ini kecuali di dalam hatinya memang sudah yakin betul. Jangan sampai sengsara saat di hari kiamat. Ya. Sehingga dia perlu minta tolong kepada Allah, jangan hinakan kami di hari kiamat. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khair wabarakatuh. Ustaz. Afwan, ya kena ya. Mohon izin duluan ya. Iya, Zat. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup ada beberapa hal yang perlu diumumkan. Yang utama adalah bahwa trimester ini kuliah riayah kita sudah harus registrasi ulang ya, trimester baru. Jadi ada link pendaftaran untuk daftar ulang trimester yang akan datang. Silahkan untuk diklik ya. Kemudian nanti ada arahan selanjutnya untuk ke apa namanya, persiapan prepare ke trimester berikutnya ya, agar apa namanya, agar terus bisa lancar ini ya, misalnya agar terus bisa apa namanya, ter- terjaga ya kuliah riayah kita insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk hari ini kita cukupkan karena juga Gurunda ada sudah berada di area aksi tadi ya, di untuk wilayah Jabodetabek, mungkin bahkan juga sekitarnya ya, teman-teman dari Jawa Barat, mungkin juga ada yang dari Lampung mungkin ya, mengikuti aksi tersebut.
Kita doakan beliau sehat dan lancar insya Allah. Dan untuk hari ini kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari penitia mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam. Allah.